Udara di sekelilingnya terasa dingin seperti kabut pagi di kuburan, tetapi kegelapan di sini lebih pekat. Di kejauhan, sebuah titik cahaya putih berkedip pelan, mirip lentera hantu yang menggantung di ujung lorong tak berujung. Dia berdiri di antara kegelapan yang hidup. Napasnya bergema aneh, seakan-akan terowongan ini bukan sekedar ruang kosong, melainkan makhluk yang menyimak, mencoba meyakini bahwa ini bukan mimpi. Selama bertahun-tahun, ia menertawakan kisah-kisah tentang cahaya di ujung terowongan. Cerita-cerita konyol orang-orang yang selamat dari ambang kematian, mengigau tentang sinar surgawi, sambil wajah mereka pucat bagai hantu. Tapi sekarang, terowongan itu ada di sini. Cahaya putih itu berdenyut, memanggil dengan rayuan yang membuat tulangnya menggigil. Ia melangkah maju, tapi kakinya terasa tertambat, seolah lantai kegelapan itu menjerat pergelangannya. Bagaimana aku bisa mati? Suara batinnya pecah seperti kaca. Ingatannya berputar liar. Tidak ada rasa sakit, tidak ada ledakan, hanya kehampaan tiba-tiba sebelum ia terbangun di sini. Di antara dimensi yang bukan hidup, bukan pula akhir. Kegelapan itu tiba-tiba retak, seperti tirai hitam yang tersibak paksa. Tapi bagaimana aku mati? Hal terakhir yang kuingat, aku berada di kamarku, sendirian. Dalam kilasan ingatan itu, ia berdiri di menara setinggi awan. Tangan kanannya menempel pada kaca jendela, memandangi gemerlap lampu kota di bawahnya yang berkelap-kelip. Tapi malam itu, cahaya-cahaya itu tak lagi menenangkan. Tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seakan tulangnya diisi timah. Apa aku dibunuh? Apa aku diracuni? Ketika matanya terbuka lagi, kamarnya muncul sekali lagi. Kali ini, kepalanya menoleh ke kanan, dan di sana, di sampingnya, tergeletak belati berlapis emas, senjata yang selalu ia bawa. Di sudut kamar, 2 bilah pedang kembar tergantung di dinding, di samping mahkota besi berduri yang pernah ia kenakan dengan bangga. Karena aku adalah seorang raja. Terowongan gelap itu tiba-tiba bergetar. Gray terdiam, tatapannya kosong menatap titik cahaya di kejauhan yang kini berdenyut-denyut tak karuan. Tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Semoga saja aku tidak akan melihat paduan suara bayi bersayap nantinya. Cahaya putih itu tiba-tiba meledak, menyapu kegelapan dengan kekuatan yang membuatnya terpana. Suara asing menggema, "Selamat Tuan dan Nyonya, kalian mendapatkan bayi laki-laki yang sehat." Gray mencoba berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah tangisan melengking. Apa aku baru saja lahir? Pikirnya, panik. Ketika matanya terbuka, 2 wajah samar membayang di atasnya. Tahan dia sedikit, sayang. Aku tidak bisa melihatnya, kata lelaki itu. Suaranya parau namun hangat. Perempuan itu tersenyum, dan Gray merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kehangatan yang merambat di tulang-tulang barunya. Dia tampan, bisik perempuan itu, jemarinya menyentuh pipi Gray dengan lembut. Rambutnya sama sepertimu, sahut lelaki itu, tertawarnya. Gray mencoba memproses segalanya. Bahasa yang mereka gunakan asing di telinganya. Tapi entah bagaimana, ia mengerti. Dimanapun aku, ini pertanda baik, pikirnya, meski jantung munggilnya berdebar kencang. Perlahan, penglihatannya mulai jelas. Perempuan itu memiliki senyum yang memancarkan kelembutan bak sinar bulan purnama. Sementara lelaki di sampingnya memiliki rahang tegas dan alis tajam seperti pedang. Wajah seorang pejuang. Dia punya mata yang sama denganmu, sayang, ujar perempuan itu. Betapa ironi, pikirnya. Raja yang mati sebagai korban pengkhianatan, kini terlahir kembali sebagai bayi yang tak berdaya. Lelaki itu melambaikan tangannya tinggi-tinggi, wajahnya berseri. "Hai si kecil Art, aku ayahmu, bisakan kau bilang dadah?" "Ray, dia baru saja lahir," sang perempuan memperingatkan. Tapi tertawa kecil. Gray, atau sekarang Art, memandang sekeliling. Ruangan itu dipenuhi lampu lilin yang menari-nari di dinding batu berukir. Sementara jubah-jubah wol tebal dan ikat pinggang kulit tergantung di gantungan besi. Tempat ini tampak cukup normal, pikirnya.
Tapi tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Tidak ada satupun benda di sini yang ia kenali. Dindingnya bukan dari marmer halus seperti istananya dulu, melainkan terbuat dari kayu. Pakaian yang tergantung bukan jubah kebesaran berlapis emas, melainkan kain sederhana dengan jahitan tangan. Bahkan lampu lilin itu bukan lentera kristal bertenaga sihir, melainkan lilin lebah biasa yang meneteskan tetesan lilin ke lantai tanah. Gray mengamati dengan rasa heran dan kaget. Apa itu? Di mana aku? Waktu mengalir tanpa ampun di rumah sederhana itu. Gray, kini Art, merenungkan betapa dunia baru ini terus bergerak, tak peduli dengan kebingungannya. Di pelukan Alice, bayi kecil itu diamati dengan cermat. Ibunya, seorang wanita dengan senyum lembut, namun mata yang penuh ketegasan, memang memegang kendali rumah tangga. Reynold, ayahnya, berdiri di samping mereka dengan bahu lebar dan tawa yang mudah pecah. Pria yang bisa diandalkan, jika saja bukan karena kecenderungannya bertingkah seperti anak kecil yang tak pernah dewasa. Di tempat tidur bayinya, Gray merasakan frustrasi yang dalam. Tubuh mungil ini tak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa menggaruk hidungnya sendiri. Kesulitan yang bahkan tak pernah ia alami sebagai raja. Sensasi basah tiba-tiba menyebar di popoknya. Gray mengerang dalam hati. Betapa memalukan. Seorang yang pernah memerintah kerajaan, sekarang terjebak dalam tubuh yang tak bisa mengontrol fungsi dasarnya sendiri. Alice dengan sabar membersihkannya. Gerakannya lembut namun efisien. Gray merasa nyaman, meski malu. Hanya ketabahan mentalnya sebagai mantan penguasa, dan harapan samar bahwa ini mungkin mimpi buruk yang panjang, yang membuatnya tetap waras. Di pasar yang ramai, Alice menggendong Gray di punggung. Gray mengamati sekeliling dengan mata tajam. Orang-orang berlalu lalang, beberapa dengan pedang terselip di ikat pinggang. Para pedagang yang menjual obat yang mereka sebut eliksir. Gray bergumam dalam hati. Apakah ini masa lalu? Atau dunia yang sama sekali berbeda? Alice menoleh kepada Gray, berbisik lembut. Kita pulang saja ya, kamu pasti lelah. Suaranya hangat, seperti angin sore yang membawa ketenangan. Dan kebetulan Gray merasa sangat lelah berkeliling-keliling pasar. Kembali di ranjangnya, Gray memproses segala informasi yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Layaknya lelaki dewasa, bayi itu berpikir sambil memegang janggut imutnya dan berkata bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Gray yakin bahwa dia telah memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi. Hanya saja dia tidak mengetahui itu. Reynold, sang ayah, mendekat dengan langkah riang. Wajahnya berseri seperti anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Gray menatapnya dengan firasat yang semakin kuat. Tanpa peringatan, Reynold mengangkat Gray tinggi-tinggi dan berkata bahwa dia sudah pulang dan menanyakan kabar si pria kecilnya itu. Alice memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Sebelum Gray sempat mempersiapkan diri, ia sudah terlempar ke udara. Alice berteriak histeris, tangan mencengkeram apronnya. Ray, dia bisa jatuh, dunia berputar. Gray merasa mual, tubuhnya yang rapuh sama sekali tidak siap untuk permainan kasar seperti ini. Reynold tertawa lebar, menggendongnya kembali seolah baru saja menyelesaikan petualangan epik. Gray berpikir, dalam kehidupan sebelumnya, orang bisa dihukum hanya karena membuat raja merasa pusing seperti ini. Lihat sayang, ayahku dulu juga suka melemparku seperti ini. Reynold berseru, mengangkatnya lagi. Alice hanya bisa menghela napas, matanya berbinar antara khawatir dan gemas. Tiba-tiba, dunia berputar lebih cepat. Reynold memutarnya seperti gasing. Gray merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan, bahkan di medan perang. Alice menjerit. Perut Gray mual, penglihatannya berkunang-kunang. Tiba-tiba lututnya yang kecil terbentur dinding kayu ketika masih dalam putaran sang ayah. Rasa sakit menusuk. Reynold langsung berhenti, wajahnya berubah pucat. Gray menahan tangis, tapi air mata sudah menggenang di matanya. Alice mendekat dengan senyum yang membuat suhu ruangan seketika turun beberapa derajat. Tangis Gray akhirnya meledak. Beberapa saat kemudian, ia sudah kembali dalam pelukan Alice yang hangat. Reynold,
Pria itu sekarang duduk di pojok ruangan dengan benjol di kepalanya. Tubuhnya meringkuk penuh penyesalan. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan Alice terarah ke lutut Gray, mengeluarkan sinar hijau lembut dan menyinari lututnya yang memar. Gray terdiam, matanya membelalak, campuran antara kaget dan kagum. Rasa sakitnya menghilang seketika. Alice mengangkat Gray tinggi-tinggi. Wajahnya berseri. Sudah jauh lebih baik, kan? Pipi Gray memerah. Ia memandangi ibunya dengan takjub. Selama ini, ia mengira dunia ini biasa saja. Primitif bahkan. Tapi sekarang, ia menyadari satu hal. Ia tak tahu apa-apa tentang dunia barunya ini.